Pemirsa, kita awal informasi Sindu Today hari ini, puluhan kios yang menjual kayu bekas di kawasan padat penduduk di Kota Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Ya, proses pemadaman sempat berlangsung tegang lantaran warga mencoba merebut selang pemadam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 30 kios penjual kayu bekas di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Saat petugas melakukan upaya pemadaman, sempat terjadi ketegangan dengan warga lantaran warga merebut selang pemadam kebakaran. Diketahui api berkobar sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dan berasal dari kios lain. Meski demikian, belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Bapak, jongkoknya kebakaran katanya. Saya langsung lari ke sini, baru sampai di situ aja pas di jongkok teman saya yang sebelah sini. Tapi tiba-tiba jalan waktu berapa menit udah langsung ke sini. Tapi kronologis kejadian dari apa kebakarannya saya juga belum bisa tahu. Cuma tahunya kebakaran. Guna memadamkan kobaran api, belasan unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung turun ke lokasi. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat proses pemadaman terkendala. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat diduga memerkosa seorang keluarga pasien. Ya, dengan modus mengambil sampel darah, korban dibius hingga tidak sadarkan diri lalu diperkosa. Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan seorang dokter residen anestesi pertama kali diungkap akun Instagram @ppdsgramm. Dalam unggahannya diceritakan alur kejadian di mana seorang pasien laki-laki yang ditemani anak perempuannya tengah dirawat di ICU. Korban saat itu hendak diambil sampel darah untuk orang tuanya yang memerlukan donor sebelum operasi. Lantaran tidak memahami proses yang dilakukan, korban pun hanya mengikuti arahan dokter. Korban kemudian diarahkan ke gedung kosong untuk mengambil sampel darah. Di lokasi, korban ternyata disuntik bius hingga tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban merasa sakit tidak hanya di bagian tangan, tapi juga nyeri di bagian kemaluannya. Korban pun akhirnya meminta visum dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini karena masih dalam penanganan kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Dan pemirsa, polisi telah menangkap pelaku pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan berikut pernyataan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan dalam wawancaranya bersama iNews. Ini menggunakan modus yang hanya bisa diketahui oleh dia sendiri maupun si korban, karena waktunya itu adalah pukul 01.00 WIB di satu hari. Kemudian yang bersangkutan juga di samping tidak begitu SOP oleh pendampingan perawat, yang bersangkutan juga secara halus itu membujuk agar si korban ini hanya sendiri, tetapi tidak didampingi oleh adiknya lagi yang ada di situ maupun si orang tuanya yang jadi pasien pada saat itu. Nah, dua modus operandi ini itu yang dilakukan bentuk pelanggaran SOP. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan ini memasukkan unsur-unsur kimia pengobatan yang bisa mengakibatkan si korban ini terbius dan pingsan, sehingga dengan leluasa yang bersangkutan melakukan aksinya, sehingga ketika tersadar si korban ini dia melihat jam itu ternyata dari jam 1 sampai jam 04 hari, dan yang bersangkutan merasakan ada suatu keanehan yang terjadi pada dirinya, yaitu merasakan perih di bagian itu ketika saat terkena air. Diskusi ini bersangkutan dengan orang tuanya dan akhirnya mereka bertekad untuk melaporkan ini untuk diperiksa dulu oleh perawat yang ada di rumah sakit. Jadi akhirnya tidak lanjut dari keluarga korban, dan korban saat ini yang direspon oleh kepolisian sehingga dilaporkan pada tanggal 18 Maret
Dan kita respon cepat, pada tanggal 25 Maret kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dan tentu saja itu sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan respon positif dari kami di Reskrimum untuk melakukan proses pelindungan anak dan perempuan. Sementara itu pemirsa, Universitas Padjadjaran telah melakukan pemutusan studi terhadap dokter PPDS anestesi yang terjerat kasus pemerkosaan. Ya, Unpad pastikan yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai mahasiswa dan tidak dapat berkegiatan di lingkungan kampus maupun rumah sakit. Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana, sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, pemirsa, Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di Rumah Sakit Pendidikan Hasan Sadikin, Bandung Barat. Pemirsa, Kemenkes merasa prihatin dan menyesalkan adanya kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dr. PAP, merupakan peserta didik PPDS Universitas Padjadjaran Program Studi Anestesi di Rumah Sakit Pendidikan Hasan Sadikin, Bandung. Saat ini yang bersangkutan sudah diproses secara hukum oleh Polda Jawa Barat. Sebagai langkah tegas pertama, Kemenkes sudah meminta kepada Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI untuk segera mencabut surat tanda registrasi Dr. PAP. Pencabutan surat tanda registrasi akan otomatis membatalkan surat izin praktek Dr. PAP. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat pembuatan uang palsu di kawasan Bogor, Jawa Barat. 2 tersangka ditangkap beserta barang bukti ribuan lembar uang palsu dan juga peralatan cetak. Polisi dari Unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat membuat uang palsu di Perum Gria Melati 1, Kota Bogor, Jawa Barat. Dua orang pelaku berhasil diringkus bersama sejumlah barang bukti tumpukan uang palsu pecahan Rp100.000 siap edar dan ratusan lembar uang palsu yang belum dipotong. Kepada petugas, kedua pelaku mengaku telah memproduksi uang palsu sejak 6 bulan lalu dengan cetakan pecahan Rp100.000 dan juga mata uang dolar Amerika. Dalam hal ini berawal dari kejadian pada hari Senin tanggal 7 April. Berdasarkan dari informasi rekan-rekan yang ada di stasiun yang mendapati ada sebuah tas yang tersimpan di sebuah rak di dalam sebuah gerbong yang kemudian memberikan informasi kepada kita. Kemudian kita lakukan penyelidikan sehingga didapatlah pemilik tas tersebut dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Untuk yang pengembangan hasil di Bogor itu adalah lokasi tempat produksi. Selain kedua pelaku, polisi juga sebelumnya telah mengamankan satu tersangka lainnya di wilayah Subang, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemutihan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi warga Banten akan mulai berlaku hari ini hingga 30 Juni. Ya, pemutihan atau bebas denda dan tunggakan pajak berlaku untuk seluruh pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak tahun 2024 atau sebelumnya. Dengan demikian, pemilik kendaraan cukup membayar pajak tahun 2025 saja. Untuk menghindari membludaknya masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan bermotor, seluruh samsat maupun gerai samsat di wilayah Provinsi Banten telah diberikan pengarahan.
Pembebasan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Roda 4, roda 2. Saya lanjut, Pak. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan relaksasi pajak kendaraan bermotor, yaitu penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Banten. Sebenarnya kita bukan menargetkan kepada pendapatan, jadi kita lebih kepada sebenarnya cleansing data, ya, kemudian membantu masyarakat. Karena masyarakat tuh sebenarnya nggak bayar pajak juga khawatir ditilang, ya, khawatir, ya pokoknya banyak khawatirnya. Pemirsa, rela antri hingga berjam-jam ratusan warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur mengurus pajak kendaraan mereka. Ya, adanya diskon khusus bagi seluruh wajib pajak menjadi keringanan bagi warga. Ratusan warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat padati pelataran Samsat Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antusias warga yang memiliki tunggakan pajak sangat tinggi saat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberlakukan diskon pajak bagi seluruh warga Jawa Barat. Bahkan seorang pemudik asal Brebes yang mudik ke Cibiru, Bandung langsung memanfaatkan momen pengampunan pajak kendaraan ini. Rencananya usai mengurus pajak kendaraan, pemudik ini akan kembali ke Brebes. Ini tadi ngantri dari jam berapa nih, Pak? Ngantri dari jam 7. Jam 7. Ini lihat mau mudik ya? Mau mudik, Pak. Mau mudik, tapi bayar pajak dulu. Bayar pajak. Pajak dulu. Terus Pak nih? Ini cabut berkas. Oh, sekaligus cabut berkas. Pak, itu kemarin sempat tahu ada informasi dari mana, Pak? Pajak gratis ini? Dari TikTok. Dari TikTok, lihat di TikTok. Program pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah provinsi ini berlangsung dari 20 Maret hingga 30 Juni mendatang. Ya, Alhamdulillah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek atau lebih dikenal dengan Samsat Rancaekek, sejak digulirkannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai tanggal 20 Maret kemarin sampai dengan hari ini, Alhamdulillah peningkatannya cukup signifikan, sekitar 35-45% dengan jumlah KBM hampir 20.000 yang memanfaatkan program ini. Serupa dengan di Rancaekek, warga Sidoarjo pun antusias membayar pajak tahunan kendaraan bermotor di kantor Samsat di kawasan Halan Cemengkalang. 2 hari pasca libur Lebaran, jumlah wajib pajak kendaraan di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak 2 kali lipat. Tercatat, jumlah wajib pajak yang datang mencapai lebih dari 1.000 orang. Sejak loket pembayaran pajak dibuka jam 8 pagi, ratusan warga sudah datang dan mengantre. Oh, Bu, bayar pajak atau? Iya, saya bayar pajak, Pak. Bayar pajak, Bu, ya? Sama ganti plat. Antri, Bu, ya? Ya, lumayan antri karena ini kan habis libur Lebaran. Tapi saya datang pagi, prosesnya cuma ditangani dan ini sudah selesai. Ganti plat 5 tahunan, Pak. Oh, gitu ya? Iya. Terus gimana? Beludak tadi? Iya, karena habis liburan, Pak. Pasti kalau habis liburan mesti beludak, Pak. Gitu ya? Iya. Oh, kenapa? Untuk membayar pajak tahunan kendaraan, warga rata-rata harus antre sekitar 2 hingga 3 jam. Petugas pun menyiapkan antisipasi membludaknya warga yang datang. Untuk antisipasi untuk saat ini kami maupun Bapenda memberikan layanan tambahan terkait dengan loket layanan pajak tahunan. Jadi untuk Diprediksi lonjakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Sidoarjo ini akan terjadi hingga 7 hari pasca libur Lebaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Pramono Putra dan Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sindo Today. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Viral di media sosial, sebuah mobil sedan mewah terjun bebas dari ujung jalan tol Krian Gresik yang belum difungsikan. Diduga hal ini dikarenakan sang sopir mengikuti petunjuk dari aplikasi Google Maps. Viral di media sosial, sebuah mobil sedan melaju kencang tanpa mengetahui bahwa ujung dari jalan tol belum tersambung. Di akhir video, mobil terjun dari ujung jalan tol Krian Gresik dan mendarat ke Jalan Wahidin Sadirohusodo yang ada di bawahnya. Dari tanda waktu yang ada di dalam rekaman, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 5 April 2025 pukul 21.53 waktu Indonesia Barat. Beruntung pengemudi dan seorang penumpang yang ada di dalam mobil selamat. Pasca viral video tersebut,
Ditlantas Polda Jawa Timur menyatakan kecelakaan tersebut murni karena kelalaian pengemudi, karena pengemudi tidak melihat rambu dan sarana prasarana jalan seperti petunjuk arah yang sudah jelas jika jalan tol yang dilalui belum difungsikan. Terkait viral jika kecelakaan ini disebabkan karena pengemudi mengikuti peta digital, Ditlantas Polda Jatim menyatakan pengakuan tersebut masih perlu pembuktian. Kalau kita lihat dari tampilan CCTV video yang memang sempat jatuh ke bawah, ini juga tidak berdampak korban yang lain, ataupun di situ kan jalur yang cukup padat ya. Ya alhamdulillahnya memang tidak ada korban akibat dari itu semua. Ditlantas Polda Jatim juga akan berkoordinasi dengan pengelola jalan tol apakah ada kerusakan fasilitas jalan tol akibat kecelakaan ini. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gotri Mampang, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Yasmin dan Bayu. Pemirsa, setelah pelaksanaan libur panjang, aktivitas masyarakat kembali normal seperti biasanya. Ini juga mempengaruhi mobilitas arus kendaraan yang mana pagi hari ini di sekitaran kawasan Gotri sendiri, peningkatan jumlah volume arus kendaraan sudah terlihat cukup normal dari berbagai arahnya. Untuk kendaraan-kendaraan sendiri yang melintas dari arah Kuningan menuju ke arah Mampang ataupun Warung Buncit dan sebaliknya, hingga saat ini pun juga dalam keadaan ramai dan lancar. Sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan ini juga bisa disimpulkan bahwa memang aktivitas masyarakat sudah kembali normal seperti biasanya, dan juga melihat untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Pancoran ataupun dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Blok M sendiri hingga saat ini pun juga dalam keadaan ramai dan lancar. Terpantau langsung dari lapangan bahwa pagi hari ini selain didominasi oleh kendaraan umum, kendaraan-kendaraan pribadi, baik kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4 juga mendominasi kawasan Gotri sendiri. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang kembali melakukan aktivitas seperti biasanya untuk tetap mengikuti aturan dalam berlalu lintas, juga menjaga keamanan Anda saat berkendara, dan melihat juga banyaknya para pengendara sepeda motor yang masih melawan arus di sekitaran kawasan Gotri. Untuk itu kami menghimbau khususnya bagi para pengendara roda 2 untuk selalu pada jalur dan lajur yang benar demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan yang nantinya melintas dari arah Warung Buncit yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Pancoran juga ke arah Cawang untuk selalu berhati-hati mengingat pada bagian sebelah kiri jalur Warung Buncit yang akan menuju ke arah Kuningan terdapat pasar di mana banyaknya aktivitas masyarakat yang beraktivitas pada sekitaran kawasan ini. Dan juga pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 115 kasus laka lantas dengan rincian 9 meninggal dunia, 25 luka berat dan 135 luka ringan. Dari 115 kasus laka lantas yang terjadi, 71% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu terus kami ingatkan bagi para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas, utamakan keselamatan diri Anda pribadi dan kenyamanan bersama saat berkendara. Bagi pemirsa yang ingin terus mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Yasmin dan Bayu yang dapat kami bagikan langsung dari lokasi, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Simpang Gotri Mampang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Komisi Anti Rasuah KPK memeriksa Joko Sugianto Chandra terkait kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu Harun Masiku. Ya, Joko Chandra mengaku tidak mengenal Harun Masiku. Usai diperiksa KPK, Joko mengaku tidak mengenal Harun Masiku dan membantah kabar pernah bertemu dengan Harun di Singapura. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan Harun yang kini tengah menjadi buronan KPK. Selain tidak mengenal Harun Masiku, Joko juga tidak mengenal Doni Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto.
Informasi yang didapat dari penyidik yang bersangkutan dimintakan keterangannya terkait informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu, tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini. Pak, soal Harun Masiku sebenarnya di mana Pak, kalau boleh tahu Pak? Mana tahu, saya nggak pernah tahu. Tapi tadi ditanya soal kasus PAW apa aja Pak? Tidak kenal. Jadi nggak kenal Pak? Masalah jalan Pak. Pertanyaan Pak. Iya, jalan Pak. Tenang aja. Kita sambil jalan. Nggak kenal Pak. Saya nggak kenal Pak, jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. Pak, katanya Bapak bantu Harun Masiku waktu di Singapura, Pak, apa benar Pak? Oh ya, nggak betul, kenal aja enggak gimana. Tapi kalau sama Doni Tri Istiqomah kenal Pak? Udah ya. Doni Tri Istiqomah? Tidak. Kalau sama Pak Hasto kenal Pak? Kalau sama Pak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Apresiasi disampaikan saat Joko Widodo menerima kedatangan Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Solo, Jawa Tengah. Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sowan ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Bahlil hadir bersama keluarga untuk bersilaturahmi dengan keluarga Presiden Jokowi Selasa malam. Dalam pertemuan keduanya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati. Ya, tapi kan bisa sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antara tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik, menuju kebaikan negara. Ya, kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri pada Senin malam. Pertemuan keduanya berlangsung selama 1,5 jam. Pertemuan dilakukan secara tertutup di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Iya, pertemuan ini berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Tugu Umar, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto datang ke rumah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dengan kendaraan pribadinya. Pertemuan dilakukan secara tertutup di Tugu Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini hadir pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Pertemuan berlangsung Senin malam selama 1,5 jam. Foto pertemuan antara kedua diunggah oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di akun Instagram miliknya. Menurut Dasko, pertemuan keduanya berlangsung hangat. Ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Tugu Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Ya, kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, kerabat dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan
lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masyarakat Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Tak hanya Presiden Prabowo, putranya Didit Hadi Prasetyo juga sempat datang menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri. Didit datang untuk bersilaturahmi dengan Presiden kelima RI di hari pertama Lebaran 31 Maret lalu. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan pembahasan yang terjadi pada pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Senin malam. Menurut Muzani, PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan, namun hubungan antar kedua tokoh dipastikan tetap terjaga. Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silahkan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi. Pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung memecat Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono imbas gangguan layanan yang sempat dialami sejak 29 Maret lalu. Pramono juga melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri karena menduga adanya jajaran Bank DKI yang terlibat dalam persoalan ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas atas masalah gangguan layanan transaksi perbankan Bank DKI yang tengah dikeluhkan nasabah selama libur Lebaran 2025. Pramono memutuskan untuk memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono dari jabatannya. Selain itu, Pramono juga melaporkan masalah ini ke Barreskrim Polri. Ia meminta permasalahan ini diusut tuntas dan diproses secara hukum. Pramono menduga kuat adanya keterlibatan orang dalam pada insiden yang mengakibatkan terganggunya layanan perbankan sejak akhir Maret lalu, sehingga ia meminta agar lembaga independen agar melakukan audit dan monitoring segala bentuk transaksi yang terjadi dalam Bank DKI. Karena kejadiannya sudah 3 kali, maka saya memutuskan yang pertama semuanya dilaporkan kepada Barreskrim. Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali dibebas tugaskan dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum dan mulai berlaku kemarin. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan ini, dan kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional, nanti biar disebutkan oleh Direksi Bank DKI, untuk melakukan audit, tracing, monitoring kemana saja. Dan untuk itu nanti tentunya selain Bank DKI, Barreskrim pasti akan segera mengetahui ini. Karena yang namanya apapun tentang jejak digital, uang lari kemana aja dalam sistem sekarang pasti kelihatan. Tindakan tegas ini diambil Pramono lantaran kejadian ini sudah terjadi berulang kali. Meski demikian, Pramono menjamin dana nasabah tetap aman. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Novandu Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, usai diberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% di masa arus mudik dan balik Lebaran 2025, pemerintah langsung menaikkan tarif tol yang akan dimulai bulan Mei hingga Desember mendatang. Kenaikan tersebut bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Pulau Sumatera. Era diskon tarif tol di momen mudik sudah berakhir. Namun, usai diskon dalam beberapa waktu ke depan, bakal ada kenaikan tarif tol pada banyak ruas jalan tol di Indonesia.
Kenaikan tarif tol ini bukan hanya di Pulau Jawa, melainkan juga di Pulau Sumatera. Berdasarkan data dari Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, ada 22 ruas jalan tol yang bakal mengalami kenaikan tarif mulai bulan depan atau Mei mendatang. Ruas jalan tol yang sesuai jadwalnya akan mengalami penyesuaian tarif tol dari bulan Mei hingga Desember 2025. Badan Usaha Jalan Tol BUJT memiliki hak untuk menaikkan tarif jalan tol selama 2 tahun sekali. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Dalam regulasi tersebut tertulis evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan oleh Menteri setiap 2 tahun sekali. Kenaikan tersebut berdasarkan 2 hal, pengaruh inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol. Presiden Prabowo Subianto tegaskan Indonesia ini memilih untuk pendekatan negosiasi untuk hadapi kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat. Strategi Pak Po atau kebijakan adil pun siap diterapkan untuk sejumlah barang yang akan diimpor dari Amerika Serikat. Sejumlah kebijakan telah dipersiapkan pemerintah Indonesia untuk menghadapi tarif impor baru Amerika Serikat. Kebijakan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam acara sarasehan dengan pelaku ekonomi. Presiden pun mengingatkan kepada para menteri dan pengusaha agar tidak perlu khawatir dengan kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat. Pendekatan negosiasi dengan strategi PAK-POK pun telah disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo. Saya tawarin mereka, Pak Po, saya bisa 17 miliar, 10 juta, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM, kita bisa impor lagi. 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item, Pak Po. Kebijakan tarif impor baru Trump sempat mendapat penolakan dari warga negara Amerika Serikat. Aksi demonstrasi besar-besaran sempat terjadi di Boston. Menurut massa, kebijakan Trump menaikkan tarif perdagangan sejumlah negara berdampak pada naiknya harga-harga barang impor di Amerika Serikat. Aksi demo menentang kebijakan Trump juga terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Massa menentang kebijakan Trump terkait pemangkasan staf pemerintah hingga kenaikan tarif perdagangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini dibuka rebound ke level 6.000. Ia menguat 1,26% ke level 6.071. Terdapat 241 saham harganya naik, 143 saham harganya turun, dan 185 saham harganya stagnan. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 1,06 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 1,04 triliun rupiah. Saat dibuka perdana usai libur lebaran kemarin, pasar saham sempat rontok. BEI sempat melakukan halt atau menghentikan perdagangan selama 30 menit karena IHSG rontok 9% lebih. Meski IHSG menghijau, sayangnya tidak diikuti oleh daya tukar rupiah. Nilai tukar rupiah hari ini kembali melemah, pemirsa, hingga menyentuh nyaris 17.000 per dolar Amerika Serikat.
Pemirsa, kurs rupiah jatuh sebesar 20 poin terhadap dolar Amerika menjadi Rp16.911 per dolar hari ini dari sebelumnya Rp16.891. Transaksi rupiah pada Selasa pagi dibuka dengan kurs 16.846 per dolar dan ditutup menjadi 16.891 per dolar. Pada pembukaan perdagangan Senin pagi di Jakarta, kurs rupiah merosot menjadi Rp16.904 per dolar Amerika Serikat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta tidak ada lagi kuota impor komoditas strategis. Ya, menurut Presiden, penghapusan kuota impor lebih baik untuk memudahkan birokrasi. Dalam pidatonya di Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Presiden meminta penghapusan kuota impor diberlakukan terutama terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan ini dinilai Presiden bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Presiden juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi gitu, ya. Nggak, karantina. Kalau negara kita negosiasi sebenarnya, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres, ya. Biaya cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Pemirsa, terkait dengan instruksi Presiden Prabowo soal pembebasan kuota impor, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut siap menciptakan harmonisasi kebijakan ekspor impor dari hulu hingga hilir guna mendukung iklim industri. Iya, salah satunya dengan menolong PPH impor. Melakukan harmonisasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan untuk aktivitas impor dan ekspor. Sehingga antara policy di hulu hingga ke hilir akan lebih sinergi. Ini untuk memudahkan berbagai transaksi restitusi, perbaikan proses kerja dan fasilitas impor. Kami juga telah mendapatkan feedback dalam situasi seperti ini, mungkin ada perusahaan merger, akuisisi itu perlu untuk lebih cepat dan biasanya ini terhalangi oleh policy karena adanya implikasi perpajakan. Kami sangat terbuka untuk membuka dan melihat aspek perpajakan agar perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan merger akuisisi itu jauh bisa lebih agile karena situasi memang mengharuskan begitu. Beberapa fiscal measure ini kalau dihitung berdasarkan imputed tarif adalah sebagai berikut. Kalau perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan dari mulai pemeriksaan pajak, restitusi pajak, perizinan, ini ekuivalen mengurangi tarif hingga 2% sendiri. Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32%, ini bisa dengan berbagai reform 2% lebih rendah. Kebijakan perpajakan untuk PPH import, kami akan melakukan penyesuaian untuk produk tertentu yang tadinya antara 2,5 ke hanya 0,5%. Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif.
Jadi anything yang bisa ngurangi tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika, kita akan coba lakukan. Penyesuaian tarif biaya masuk produk impor yang antara 5 hingga 10% menjadi 0 sampai 5%, ini berarti mengurangi lagi 5% beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam Most Favored Nation. Untuk tarif beasiswa, karena kita sering ngasih beasiswa, mohon maaf. Bea keluar untuk CPO kita juga akan lakukan adjustment. Ini juga ekuivalen mengurangi beban hingga 5%. Dan trade remedies, ini termasuk Menteri Perdagangan, Pak Menko Perekonomian semua minta agar bea masuk anti dumping, imbalan safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari. Itu akan kita lakukan bersama dengan KL yang lain. Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak, bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden. Ini adalah waktu yang tepat untuk deregulasi dan reform. Para pelaku usaha industri alas kaki meminta pemerintah untuk mengantisipasi adanya lonjakan barang impor khususnya dari Cina imbas naiknya tarif impor yang diberlakukan Amerika ke hampir semua negara. Jika pemerintah tak kunjung melakukan tindakan, para pelaku usaha khawatir kondisi industri alas kaki di Indonesia akan semakin lesu. Para pelaku usaha industri kecil menengah atau IKM, khususnya industri alas kaki, meminta pemerintah untuk mengantisipasi adanya lonjakan barang impor khususnya dari China, imbas naiknya tarif impor yang diberlakukan Amerika ke hampir semua negara. Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nusantara atau HIPAN David Chalik, pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat terhadap China sebesar 34% akan menjadi alasan bagi China mencari negara tujuan ekspor baru termasuk Indonesia yang menjadi pangsa pasar yang besar. Jika pemerintah tak kunjung melakukan tindakan, para pelaku usaha khawatir kondisi industri alas kaki di Indonesia akan semakin lesu. Lebih ke dampak dari perang dagang antar dua negara besar, antara China dengan Amerika. Amerika menerapkan tarif 34%, China pun menerapkan tarif 34%. Artinya akan ada barrier nanti barang-barang China masuk ke Amerika. Nah, barang ini akan kemana? Kemungkinan besar pasar, kemungkinan besar barang ini kan akan masuk ke pasar-pasar yang ada di negara-negara dengan negara penduduk terbesar, diantaranya Indonesia. Terus belum lagi masuk barang-barang yang proksinya China, artinya China melakukan produksi di negara-negara seperti Mesir, Vietnam, Kamboja. Nah, ini yang harus diperhatikan. Para pelaku usaha meminta pemerintah juga melindungi produk dalam negeri dengan memberikan stimulus kepada pelaku industri, memberikan relaksasi TKDN, SNI, dan lain sebagainya, hingga mempercepat revisi Permendak nomor 8 tahun 2024 yang dianggap memudahkan perizinan impor produk asing yang masuk melalui e-commerce. Ya, ada kabar gembira untuk para rekan-rekan jurnalis yang hingga saat ini yang masih belum memiliki rumah sendiri. Pasalnya ya dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pemirsa, ini bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital membangun program berubah untuk wartawan. Targetnya nggak main-main, Bayu dan juga pemirsa, yakni 1.000 rumah subsidi. Wah, banyak. Kira-kira warnanya apa nih ya? Penasaran ya? Tapi nantinya proyek rumah yang subsidi ini untuk wartawan tersebut ini akan dibuka pada 6 Mei 2025. Jadi catat ya, dengan diberikannya 100 kunci untuk tahap awal. Tapi kenapa wartawan yang masuk sasaran dapat rumah subsidi ya? Kita lihat informasinya. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut Kementerian Perubahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan sebanyak 1.000 rumah subsidi untuk wartawan. Bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, program ini dibangun dengan landasan masih banyaknya pelaku media yang belum memiliki tempat tinggal. Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan sebanyak 100 kunci rumah untuk diberikan kepada wartawan pada tanggal 6 Mei 2025 mendatang. Kita sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 4 sore. Titiknya nanti kita bicara ya Bu ya. Langsung 100 kunci ya Bu ya. 100 kunci. Siapa ya? 100 kunci. Siap. Buat wartawan ya. 100 kunci ya. Ya memang nanti Ibu tidak terlalu mudah memilih skala prioritasnya ya.
Pasti permintaan sama supply pasti lebih banyak daripada permintaan. Tapi saya percaya Ibu berkoordinasi dengan Dewan Pers dan PWI bisa menemukan yang baik. Selain mengapresiasi Kementerian PKP atas upaya mewujudkan tempat tinggal bagi pewarta, Menteri Kominfo Mutia Hafid juga mengapresiasi dukungan BPS dan BTN yang telah melonggarkan batas penghasilan penerima bantuan subsidi. Dan tadi memang ada syarat-syarat kriteria yang tadi sudah bahkan dilonggarkan menjadi kurang lebih 13 juta untuk yang sudah berkeluarga, dan itu Jabodetabek, atau 12 juta, 11-12 juta yang masih single. Ini angka yang sudah sangat longgar. Jadi saya datang ke sini tadi diberitahunya masih 7-8 juta, tapi mungkin habis kita ngobrol Ibu Kepala BPS langsung melonggarkan karena melihat wajah teman-teman juga, dan karena kita tahu pentingnya tugas-tugas wartawan. Pemerintah juga menjamin langkah program subsidi rumah tersebut bukan untuk mendukung pemerintahan ataupun anti kritik. Pemerintah menegaskan program ini sebagai bagian dari program 3 juta rumah yang akan terus digarap untuk berbagai kalangan. Dari Jakarta, Yan Rahman, A-News melaporkan. Anda kembali di Sinta Today, pemirsa. Setibanya di Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed atau Al Nahyan atau MBZ di Istana Al-Qasr Al-Shati, Abu Dhabi. Ya, pertemuan kedua pemimpin negara sepakati 8 kerjasama. Setibanya di Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo langsung disambut di Istana Qasr Al-Shati. Prabowo disambut langsung oleh Presiden MBZ di pintu utama istana. Usai penyambutan, kedua pemimpin negara melakukan sesi foto bersama di salah satu ruangan istana sebelum beranjak menuju ruang pertemuan. Pertemuan kali ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ juga mendengarkan secara langsung pengumuman 8 nota kesepahaman atau MOU dan Letter of Intent yang telah disepakati dan ditandatangani kedua negara. Iya, saya konsultasi tentunya dengan berbagai perkembangan geopolitik. Kita ingin mendapat masukan, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan para pemimpin di kawasan ini. Tentunya kita semua berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah konflik di kawasan ini, di Gaza dan sekitarnya. Kita ingin mencari upaya-upaya perdamaian, dan untuk itu ya, kita harus saling konsultasi untuk dapat masukan baik. Ya, saya kira itu. Kenapa? Beliau mengatakan beliau ingin ke Jakarta. Ya, saya bilang setiap saat kita terima dengan baik. Ya, terima kasih. Usai kunjungan di Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Ankara, Turki. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto diantar langsung oleh Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab, Suhail Mohammed Al-Mazrui, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Al-Dahri, dan Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husin Bagis. Dengan mobil putih, Presiden Prabowo bertolak dari Presidential Flight Uni Emirat Arab sekitar pukul 15:30 waktu setempat. Ada sejumlah rencana agenda dalam kunjungan Prabowo ke Turki. Di antaranya sebagai kunjungan kenegaraan membalas kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang mengunjungi Indonesia pada Februari lalu. Presiden Erdogan juga mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dalam forum diplomatik di kota Antalya. Pertemuan Prabowo dengan Erdogan juga akan dimanfaatkan untuk membahas beberapa hal, di antaranya geopolitik, geoekonomi, dan kerjasama dalam industri dan perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.